Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi bahasa Indonesia dengan submateri yaitu kata. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nur Haris Adil Rambe dengan NIM 0305202129 dengan dosen pembimbing Ibu Junaida. Oke, lanjut saja ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian kata. Kata memiliki pengertian sebagai seretan huruf yang berada di antara dua spasi dan memiliki sebuah arti. Menurut bahasa Sanskerta, pada awalnya unsur ini berasal dari kata yang memiliki arti bahasa, konversi, cerita atau dongeng. Secara definisi, kata merupakan elemen terkecil dalam sebuah struktur bahasa yang dapat dituliskan atau diucapkan dan sebuah bentuk kesatuan pemikiran atau perasaan yang digunakan dalam bahasa. Yang kedua, ada tuh namanya jenis-jenis kata. Jenis-jenis kata itu banyak. Salah satu yang pertama itu kata kerja. Kata kerja atau dalam formal itu disebut dengan verba adalah kata yang menyatakan perbuatan, pekerjaan atau tindakan atau proses atau keadaan. Contohnya itu memasak. Nah, itu salah satu bentuk dari kata kerja. Selain memasak, berlari. Yang penting dia sesuai dengan pengertian, menyatakan makna perbuatan, pekerjaan, tindakan, proses atau keadaan. Contoh lagi bermain. Nah, bermain. Memanjat. Contoh dalam kalimat itu misalnya memanjat. Saya memanjat pohon kelapa. Saya memanjat pohon rambung. Nah, itulah contohnya. Oke, lanjut yang kedua, jenis kata yang kedua yaitu kata benda. Kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama diri seseorang atau tempat. Contohnya itu kata benda ya benda seperti batu, manusia benda hidup. Baru meja, pensil, buku, semualah. Oke, lanjut yang ketiga yaitu kata ganti atau pronomina. Adalah kata yang menggantikan kata benda atau kata yang dibendakan. Oke, lanjut aja yang keempat, kata sifat. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda atau binatang. Jadi dia ini mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda atau binatang. Contohnya kata sifat itu cantik. Perempuan itu sangat cantik. Contoh lagi rakus. Harimau itu sangat rakus. Nah, itu contohnya. Lagi sifatnya baik, sifatnya pemarah. Nah, itu salah satu contohnya. Lanjut, yaitu kata bilangan. Kata bilangan atau normelaria adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya wujud seperti orang, binatang atau barang dan konsep. Selanjutnya kata sandang. Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti tapi menjelaskan nomina atau kata benda. Lanjut saja ke materi kata yang berikutnya yaitu makna kata. Kata dalam bahasa Indonesia memiliki dua aspek, yaitu aspek bentuk dan aspek makna. Aspek bentuk merupakan aspek yang dapat kita dengar atau dilihat. Aspek makna gambaran yang muncul di dalam benak kita sesudah mendengar atau membaca kata tertentu. Jadi, makna kata adalah maksud yang terkandung serta tersimpul dari suatu kata. Contoh sederhananya adalah rumah. Kata rumah memiliki makna tempat tinggal. Itu contohnya. Yang contoh lain itu makna kata itu seperti sekolah. Sekolah itu apa? Tempat bertemunya murid dan guru
untuk melakukan proses belajar mengajar. Oke, lanjut ke jenis-jenis makna kata. Makna yang pertama itu makna denotasi atau konotasi. Makna kata denotasi adalah yang memiliki makna sebenarnya atau sesuai dengan kenyataannya dan tidak memiliki makna ganda. Contohnya itu batu. Batu adalah benda mati yang keras. Tidak memiliki makna batu. Misalnya sifatmu seperti batu. Tidak seperti itu. Makna denotasi itu makna sebenarnya, tidak memiliki makna ganda. Beda dengan lain ini dengan satunya. Makna kata konotasi adalah kata yang memiliki makna tidak secara langsung atau lebih pada kiasan. Ibaratnya seperti cewek-cewek kan, cowok-cowok kalau ngapa cewek, misalnya engkau ibarat rembulan, bulan. Padahal makna bulan di situ bukan maksud bulan sebenarnya, lebih ke kiasannya. Biasanya ini terdapat dalam puisi-puisi, tapi tidak semua puisi ada makna konotasinya. Tergantung oleh penciptanya. Dia lebih memainkan makna denotasi apa konotasinya. Oke, lanjut ke makna leksial dan makna gramatikal. Makna leksial adalah makna kata secara lepas tanpa terkait dengan kata lainnya dalam struktur bahasa. Makna lugas dan makna kiasan. Makna lugas adalah makna yang acuannya cocok dengan makna kata yang bersangkutan. Kemudian makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna yang ditentukan oleh konteks pemakaiannya. Jadi dia sesuai dengan konsep apa yang dibicarakan. Oke, lanjut ke diksi. Diksi adalah pilihan kata atau juga bisa diartikan sebagai proses tindakan memilih kata yang mengungkapkan gagasan secara tepat. Hasil dari proses atau tindakan pemilihan kata disebut pilihan kata. Jadi diksi itu seperti kita memilih kata untuk dalam, misalnya kita kan dalam suatu obrolan gitu, kita harus mementingkan diksi ini agar sesuai dengan apa yang kita ingin sampaikan kepada yang kita sampaikan itu. Oke, lanjut syarat-syarat diksi. Yang pertama itu ketepatan dalam melakukan pemilihan kata dan penyampaian suatu gagasan. Jadi pemilihan, kalau diksi itu nggak boleh sembarangan untuk memilih katanya. Yang kedua, pengarang tersebut harus memiliki kemampuan yang untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi. Jadi pengarang yang, kalau kita bicara sama orang itu, kita harus paham situasi dan kondisinya dalam diksi ini, dalam memilih pemilihan kata ini agar sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Dan kita harus paham apa yang kita bicarakan itu. Jangan kita bicara tapi kita tidak tahu apa arti dari kata tersebut. Oke. Yang ketiga, menguasai berbagai kosakata serta mampu memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah untuk dipahami dan dimengerti. Iya. Jadi kita harus banyak mengetahui kosakata. Apalagi kan bahasa berkembang, jadi banyak kosakata baru yang mungkin belum kita ketahui. Marinya kita sebaiknya banyak belajar, banyak baca informasi. Tapi harus kita lihat kosakata yang terdapat dalam yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar, kata baku. Jangan kata-kata yang tidak baku. Oke, lanjut. Ciri-ciri diksi. Yang pertama itu tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan. Jadi kalau untuk bicara kepada orang dalam memilih kata itu harus sesuai dengan kondisinya, untuk mengungkapkan gagasan kita dengan sebaik-baiknya agar apa yang kita utarakan itu dapat diterima dengan baik oleh si pendengar. Oke. Kemudian dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan. Itu yang saya tadi bilang tadi.
Kemudian mengungkapkan pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat bahasanya serta dapat menggerakkan dan juga memperdayakan kekayaan itu menjadi jaringan yang jejaring kata yang jelas. Nah, jadi kan kita kan Indonesia memiliki ragam bahasa. Jadi dari semua itu kita dapat memahami, misalnya kan di sini saya orang Batak, jadi contohnya lah, jadi saya bisa bahasa Batak. Jadi kita harus memahami arti dari bahasa Batak itu dan membedakannya dengan bahasa Indonesia. Jangan mencampur-campurkannya. Disitulah dia maksudnya, jadi mengungkapkan pembedahan kata yang dipunyai masyarakat bahasanya serta dapat menggerakkan medan juga menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Jadi perbedaan bahasa itu bukan sesuatu yang buruk, itu malah yang harus kita berdayakan karena kekayaan itu, kekayaan Indonesia. Oke, fungsi dari diksi. Dengan diksi, makna suatu kata akan jelas arahnya dan penggunaannya. Kata tersebut akan terasa tepat dan juga sesuai dengan dalam penggunaannya. Itulah yang seperti yang bilang tadi. Oke, lanjut ke contoh kata baku dan tidak baku. Yang pertama itu ada abjad. Yang sebelah kiri itu baku, yang sebelah kanan tidak baku. Jadi kata abjad yang baku itu berakhiran D, bukan T. Abjad, bukan abjad. Yang kedua advokat, bukan advokat. V advokat. Yang ketiga afdol. Yang kata bakunya afdal. Kalau kata tidak bakunya afdol, kan kita sering bilang kurang afdol wudukmu. Kalau kata bakunya itu afdal, afdal. Kemudian aktif, bukan aktif, bukan pakai P. Yang kemudian aktivitas, bukan aktivitas. Yang benar pakai V apa? Kebalik. Kemudian ambeien, tulisannya AMBEIEN, bukan AMBEYEN. Oke. Kemudian Al-Quran. Kata baku Al-Quran itu yang al dipisah Quran. Jadi bukan sambung Al-Quran, itu tidak baku. Lanjut andal. Misalnya kita dia sangat andal dalam bermain bola. Salah. Itu benar. Yang salah itu dia sangat handal. Handal itu bukan kata baku. Bukan kata baku. Yang kata baku itu andal. Oke. Dengan ini kan kita dapat membedakan kata baku dan tidak baku. Yang sering lagi ini orang salah itu apotek. Orang sering bilang apotik. Padahal itu tidak baku. Yang baku itu apotek. Lanjut asas. Yang tidak baku itu azas. Bilang orang azas. Azas apa biasanya kita azas trigonometri, baru azas kekeluargaan. Yang benar itu asas, ASAS, bukan AZAS. Oke, lanjut. Kemudian itu atlet. Yang benar itu atlet. Kalau misalnya kita bilang atlet panahan itu memenangkan kejuaraan, padahal salah. Yang benar itu atlet pakai E. Kemudian atmosfer. Yang salah itu atmosfer. Kemudian baut, BAUT yang benar, bukan baut pakai D, salah itu. Kemudian baterai, bukan baterai. Saya sering bilang baterai HP, terus yang benar itu baterai tulisannya. Kemudian berpikir, bukan berpikir pakai P, itu kata bakunya berpikir. Kemudian besok, bukan esok, tapi sering dalam puisi esok, dalam cerpen itu tidak baku. Yang baku itu besok. Oke. Yang kemudian biosfer, bukan biosfer. Budget, bukan budget. Jadi tanpa D, budget. Kemudian bus, bukan bis, nggak ada lagi bis itu. Yang ada bus. Oke. Nah, yang
salah yang terakhir cabai. Orang bilang cabai. Wak beli cabai pak, salah. Benar cabai. Oke, terima kasih. Mungkin sekianlah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.